Sungju dan beberapa temannya sedang bersiap untuk bergerak masuk untuk membunuh semua orang yang ada di rumah itu. Di sana, Min Hye terlihat terluka sangat parah dan Pasin mencoba membantu mengeluarkan peluru yang ada di tubuhnya Min Hye. Di sisi lain, Brother masuk dan memeriksa lorong bawah tanah. Di sana ada bubuk misiu itu. Dia sangat kaget melihat jebakan yang dibuat oleh Jinman tanpa memberitahunya. Di sisi lain, Min Hye kemudian tersadar. Di sana melihat Jian yang sangat cemas. Jian menyuruh Min Hye supaya bisa bertahan dan tetap hidup karena dia tahu kalau Min Hye menyukai pamannya. Lalu Pasin datang dan mengajak mereka untuk masuk ke lorong bawah tanah. Tapi Brother melarang mereka untuk masuk ke sana. Di sisi lain, Jongmin berhasil melepaskan diri dan ia langsung mengoperasikan komputer yang ada di ruang itu. Jongmin terlihat sangat kesal pada mereka. Di sisi lain, mereka menanyakan kenapa Brother melarang untuk masuk ke sana, dan Brother pun menjelaskan kalau bosnya memasang jebakan di sana. Brother juga menjelaskan kalau situs Mother Help tidak boleh dibiarkan tanpa manajer di sana, karena situs itu dirancang harus ada yang menjaganya setiap saat. Dan kalau situs itu dibiarkan terlalu lama tidak ada orang, maka situs itu akan memuat ulang dan prosesnya membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Dan semua operasi pusat pembelanjaan akan dimatikan. Lalu tiba-tiba Brother menyadari kalau ada orang yang mengakses server pusat pembelanjaan, dan ternyata yang melakukannya adalah Jongmin. Jadi di sana Jongmin berhasil mengambil alih situs itu. Lalu Jian menemui Pasin dan meminta penjelasan tentang kejadian sebenarnya yang tidak Jian ketahui nanti. Kemudian Brother memberitahu pada Jian kalau Jongmin lah yang berhasil mengakses situs itu. Lalu tiba-tiba robot itu kembali bangkit dan membuat bunyi serta getaran yang hebat, sehingga mereka semua kesakitan. Bahkan kaca yang ada di sana semuanya pecah gara-gara robot itu. Lalu Jian pun mencoba menyelamatkan Brother dan membawanya, tapi tiba-tiba sebuah mobil menerobos rumah mereka dan ternyata itu adalah Sungju dan si kembar. Dan Pasin pun mencoba melawan si kembar. Di sini mereka berdua agak sulit untuk dikalahkan. Dan Sungju dia berusaha untuk menangkap Jian, tapi akhirnya Sungju berhasil menemukan Jian yang bersembunyi di sana. Ia hampir membunuh Jian, tapi tiba-tiba Brother sadar dan membantu Jian. Dan di sanalah Sungju berhasil menembak si Brother. Dan Jian pun bisa kabur dari sana, tapi saat itu si kembar melihatnya dan mengejar Jian. Lalu tiba-tiba Pasin datang dan membunuh si kembar itu. Nah, di sini salah satu si kembar sudah mati. Dan Sungju pun melihat mayat si kembar yang sudah mati. Jian pun masuk ke pusat perbelanjaan dan Sungju juga mengejarnya ke sana. Saat itu Jian melihat sebuah pistol dan dia mengambilnya. Kemudian saat Sungju sedang mencari Jian, dia melihat mayat temannya yang memakai cincin yang bagus. Di sana dia sempatin juga untuk mencuri. Saat itulah Jian menodongkan senjatanya pada Sungju, tapi Sungju meremehkan Jian. Jian hampir menembakkan, tapi tiba-tiba Jongmin muncul di sana. Jian dan Sungju bersembunyi. Di sana Jongmin terlihat sangat marah karena mereka meremehkan dia, dan di sana Jongmin
bahkan memaki-maki Babylon. Lalu Jongmin pun menembak seluruh pelurunya, sehingga semua pelurunya yang ada di senjata itu habis. Saat itulah Sungjo keluar, dan di sana Sungjo langsung membunuh si Jongmin, dan Jian pun pergi untuk mengambil senjata yang terkunci di sana. Ia berusaha untuk membuka gembok itu, tapi tidak bisa. Karena Sungjo sudah mendekatinya, Jian pun terpaksa bersembunyi di sana. Sungjo sambil mencari Jian, dia sambil mengoceh sendiri ya. Dia sangat takjub dengan tempat yang dibangun oleh Jinman. Di sana juga sempat menceritakan kalau Jinman itu adalah temannya dan mereka satu tim dalam membunuh orang. Tanpa sengaja, Jian pun terkena ledakan yang disiapkan oleh Sungjo, dan di sini Jian pun terluka. Di sisi lain, si kembar masuk ke kamar mandi, lalu dia melihat ada sebuah terowongan. Di sana, ia pun masuk ke sana sambil menendang-nendang pintu itu, dan saat itulah ledakan terjadi. Di sana Jian terlihat sangat kesakitan, dan dia menangis memikirkan keadaan yang dia hadapi saat ini yang sangat sulit, karena dalam situasi ini dia tidak memiliki jalan keluar. Di sisi lain, akhirnya Brother tersadar, dan ternyata dia tidak mati karena ia memakai pelindung. Di sana dia terlihat sangat syok karena dia berpikir bahwa dia sudah mati. Di sisi lain, Sungjo berusaha menyuruh Jian untuk mundur dan memulai hidup baru, dan jangan melibatkan diri lagi dalam masalah ini. Tapi ternyata Jian tidak akan mundur. Di sana Jian berusaha menyerang Sungjo, dan Sungjo dengan menggunakan mobil itu, sehingga Sungjo menghindarinya. Saat menghindarinya, tanpa sengaja Sungjo terkena ledakan yang disiapkan oleh Jian. Di sini Sungjo mengakui kehebatan Jian, lalu Jian pun mengancam akan menembak Sungjo, dan saat itu tiba-tiba bensin yang ada di sana tumpah, sehingga jadi kesempatan untuk Jian, dan Jian pun langsung menembakkan pelurunya ke lantai sehingga muncul percikan api dan menyebabkan kebakaran, dan Sungjo terbakar di sana. Tapi tidak lama kemudian semprotan air menyala sehingga Sungjo selamat dari kebakaran itu. Di sana, karena Sungjo selamat, ia bahkan meremehkan kalau Jian tidak akan berani menembaknya. Saat Sungjo mau menyerang Jian, dan Jian pun langsung membunuh Sungjo dengan sekali tembakan. Di sisi lain, Pasin menemukan Min Hye yang sudah tak sadarkan diri. Lalu Brother pun masuk ke pusat perbelanjaan untuk melihat kondisi Jian di sana. Ia sangat kaget karena Jian berhasil membunuh Sungjo. Kemudian Jian pun bertanya bagaimana keadaan Pasin dan Min Hye, dan Brother bilang kalau mereka masih hidup. Kemudian Brother langsung menjalankan pusat perbelanjaan mereka dan mulai mengaksesnya kembali. Lalu Brother memberitahu Jian kalau para pembunuh lain sedang menuju ke arah mereka. Dan Brother bilang kalau orang-orang itu dulunya juga berbisnis dengan Jinman. Di sisi lain, orang-orang itu sedang bersiap-siap untuk masuk ke pusat perbelanjaan dan membunuh mereka semua yang ada di sana. Dan Pasin juga mengetahui kalau ada pembunuh lain yang akan datang ke sana untuk membunuh mereka. Di sini Jian melihat kalau mereka berempat dimasukkan ke dalam daftar orang yang harus dibunuh oleh si Babylon. Dan di sana Babylon akan memberikan hadiah kepada setiap orang yang berhasil mereka bunuh. Kemudian Jian menyuruh Brother untuk membuka tempat senjata itu.
Di sisi lain, Patsin memberitahu Minhye kalau ada pembunuh lain yang dikirim ke sana, dan itu berarti Jian masih hidup. Kemudian para pembunuh itu berhasil masuk ke pusat perbelanjaan. Di sana Jian punya rencana dan ia mengirim brother. Lalu Jian memperkenalkan diri sebagai pemilik Mardehel, sebagai keponakan Jinman. Di sana brother memperlihatkan kepala Sungjo yang berhasil dibunuh sama si Jian. Dan Jian memberitahukan pada para pembunuh itu di mana posisi mereka saat ini, dan mereka semua berkode merah. Kemudian Jian pun memberikan tawaran. Jian meminta mereka untuk pergi dari sana sekarang, dan jika mereka setuju untuk pergi maka tak akan ada yang terjadi pada mereka. Dan Jian juga akan memberikan imbalan 4 juta dolar yang ditawarkan oleh Babylon. Di sini Jian akan mentransfer mereka secara merata tanpa potongan pajak, dan mereka tetap akan punya kode. Jian juga berjanji akan memberikan diskon sesekali saat mereka berbelanja dan harga lebih baik dari yang ditawarkan oleh pamannya. Dan akhirnya para pembunuh itu setuju untuk mundur dan mereka pun pergi dari sana karena tawaran yang ditawarkan oleh Jian. Kemudian brother pun kembali ke pusat perbelanjaan. Dia sangat shock dengan perintah dari Jian itu. Lalu Jian pun keluar dari pusat perbelanjaan itu dan ia melihat suasana rumah yang hancur. Lalu ia memeriksa ke dalam rumah untuk melihat kondisi Minhye. Saat itu tiba-tiba muncul sebuah mobil ke sana dan dia berpikir kalau para pembunuh lainnya telah dikirim untuk membunuhnya. Jian pun berlari ke arah mobil itu dan mobil itu pun berhenti. Dan ternyata itu adalah orang-orang yang dikirim oleh perusahaan untuk membersihkan tempat itu, dan Jian mengenali pria itu. Dan akhirnya Jian sedikit tenang. Dan orang-orang itu sedang membersihkan tempat itu. Pria ini tiba-tiba menyuruh Jian untuk masuk ke pusat perbelanjaan karena di situ masih belum aman. Lalu tiba-tiba sebuah mobil muncul di sana dan mereka bersiap-siap untuk melihat siapa yang datang. Dan ternyata yang datang adalah pamannya Jian, Jong Jinman. Dan di sini ternyata pamannya Jian masih hidup. Dan Jian terlihat sangat bahagia melihat kedatangan pamannya. Dan film pun selesai sampai di sini.